Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di video edukasi ini. Perkenalkan, nama saya Alia Novia Azahra, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi edukasi dengan judul Membangun Mutu Pendidikan Melalui Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan nilai, sikap, dan keterampilan hidup. Namun, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau fasilitas, melainkan sangat bergantung pada bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, topik ini penting untuk dibahas. Pendidikan merupakan pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda dapat mengembangkan potensi diri, keterampilan, serta nilai moral yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, melainkan juga oleh kualitas proses pengajaran dan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Saat ini, dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi, arus globalisasi, serta perubahan sosial menuntut sistem pendidikan untuk terus beradaptasi. Proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai platform digital. Dalam kondisi ini, peran guru juga mengalami perubahan. Guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai materi, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik agar mampu belajar secara mandiri, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pengajaran dan pembelajaran merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Pengajaran dapat dipahami sebagai proses penyampaian ilmu, nilai, dan keterampilan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Sementara itu, pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa, guru, materi, serta lingkungan belajar yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mutu pengajaran dan pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor utama adalah kualitas guru atau pendidik. Guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagodik yang baik mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Faktor kedua yaitu kurikulum atau silabus pembelajaran. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman akan membantu siswa mengembangkan potensi dan keterampilannya. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur pendidikan juga sangat memengaruhi kualitas pembelajaran. Sarana belajar yang memadai akan mendukung proses belajar secara optimal. Faktor lainnya adalah motivasi belajar siswa serta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran, diperlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Strategi kedua yaitu penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Terakhir, diperlukan evaluasi pembelajaran secara berkala guna memastikan tujuan pendidikan dapat tercapai. Peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah dan guru saja. Diperlukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan dunia industri agar pendidikan menjadi lebih relevan dengan kehidupan nyata. Melalui kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha, peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual, seperti program magang, kunjungan industri, atau kegiatan proyek berbasis lingkungan sekitar. Kolaborasi ini juga membantu siswa memahami keterkaitan antara ilmu yang dipelajari di sekolah dengan penerapannya di dunia kerja dan kehidupan sosial. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi pada teori,
tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan praktis, sikap profesional, serta kesiapan menghadapi masa depan. Meskipun berbagai upaya peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran telah dilakukan, dunia pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah adanya kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, baik dari segi fasilitas maupun kualitas tenaga pendidik. Tantangan kedua adalah keterbatasan penguasaan teknologi oleh sebagian guru sehingga pembelajaran digital belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, beban administratif guru yang cukup tinggi seringkali mengurangi waktu dan kreativitas dalam merancang pembelajaran yang inovatif. Tantangan lainnya adalah menurunnya minat belajar siswa akibat distraksi digital, seperti penggunaan media sosial yang berlebihan. Tanpa penanganan yang tepat, tantangan-tantangan tersebut dapat menghambat tercapainya mutu pendidikan yang optimal. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran, diperlukan langkah konkret dan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kebijakan yang berfokus pada penguatan kompetensi guru. Hal ini dapat dilakukan melalui seleksi tenaga pendidik berbasis kemampuan, pemberian pelatihan yang merata, serta penghargaan bagi guru yang berprestasi. Selain itu, lembaga pendidikan perlu mengembangkan sistem pembelajaran yang adaptif, seperti penerapan blended learning yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Pendekatan ini dapat meningkatkan fleksibilitas belajar dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Guru juga diharapkan berperan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan hanya sebagai penyampai materi. Dengan demikian, siswa dapat didorong untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses belajar. Di sisi lain, peserta didik perlu menanamkan semangat belajar sepanjang hayat. Pembelajaran seharusnya dipandang sebagai proses pengembangan diri, bukan semata-mata untuk mengejar nilai akademik. Peran keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk kebiasaan belajar yang positif, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan sinergi antar sekolah, pemerintah, keluarga, dan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud secara berkelanjutan. Sebagai penutup, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran merupakan kunci utama dalam membangun mutu pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi dari proses pembelajaran yang membentuk karakter dan kesiapan menghadapi perubahan zaman. Dengan pengajaran dan pembelajaran yang bermutu, pendidikan Indonesia diharapkan mampu mencetak generasi unggul dan berintegritas. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.